menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh. Jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa level 7 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara memilih teman. Ya, kita harus mengetahui bagaimana teman yang baik, bagaimana teman yang buruk, bagaimana teman yang kurang baik. Yang harus kita dekati yaitu teman yang baik yang bisa sampai memberi syafaat nanti, memberi pertolongan nanti ketika kita berada di padang mahsyar nanti, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini ya, kita sebagai manusia tidak luput daripada yang namanya berteman ya, kepada siapapun kita pasti akan memiliki teman dan temannya baik sesuai dengan ajaran Islam. Apakah temannya belum sesuai dengan ajaran Islam? Teman yang terbaik adalah di dalam Al-Quran ya, yaitu yang saling mengingatkan tentang hal-hal yang baik, tentang kebaikan, tentang akhirat ya. Teman yang selalu mengupgrade keimanannya, teman yang selalu sholatnya tidak pernah tinggal, teman kita ya. Namun sebelum kita bahas tentang teman yang baik, saksikan video yang Bapak sajikan berikut ini ya, mengenai teman yang buruk dan teman yang baik. Silakan saksikan video dari Bapak. Teman terburuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran, juga As-Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi.
Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman. Dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, bersahabat dan bergaul kepada orang yang pelit, maka kita akan tertular menjadi manusia yang pelit. Sedangkan bergaul dan bersahabat kepada orang yang juhud, maka kalian akan menjadi orang yang juhud terhadap dunia. Karena memang asalnya manusia yaitu berasal dari lingkungan atau dari sahabat yang ia akrabi, yang ia dekati. Oleh karena itu teman-teman semua, marilah kita bergaul dan bersahabat kepada teman-teman yang baik, kepada teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, yang selalu jujur, yang selalu konsisten, istiqomah dalam melakukan ibadah. Kriteria teman yang baik. Pertama, taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka itu menginginkan wajahnya." Surat Al-Kahfi ayat 28. Kedua, berakhlak terpuji dan bertutur kata baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, banyak ilmu dan dapat berbagi ilmu dengannya. Berteman dengan orang-orang yang punya dan mengamalkan ilmu agama akan memberi pengaruh positif yang besar pada diri kita. Keempat, zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Kelima, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oke teman-teman, tadi kalian sudah menyaksikan video dari Bapak yang Bapak upload dari berbagai YouTube ya. Mudah-mudahan video tersebut dapat menginspirasi, bisa mempraktekkan kalian dalam pergaulan kalian pada masa kini, pada saat ini ya. Ketahui teman-teman, dalam suatu hadis ya, Bapak pernah baca, hadisnya sangat panjang ya, mengenai nanti kita di akhirat. Jadi di akhirat nanti itu ya, dalam suatu hadis diceritakan dari baginda Rasulullah SAW bersabda ya, nanti manusia semuanya ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga ya. Setelah dihisab, dihitung semua amal perbuatannya, jika amal kalian 5,001%, maka kalian akan masuk surga. Itu amal kebaikan. Jika amal keburukan kalian 4,009% ya, 999 ya, seperti itu, kurang satu aja, maka kalian akan masuk ke neraka. Kemudian orang yang masuk surga itu sudah terakhir ya, kemudian orang masuk neraka, kemudian orang masuk surga itu beberapa dan banyak orang yang masuk surga di akhir-akhir. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat, ya Rabb. Mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada kami, memberikan karunia kepada kami. Sekarang kemana teman kami ya Rob, yang dulu di dunia bersama kami, sholat bersama kami, ibadah bersama-sama, berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, puasa bersama,
buka bersama, buka puasa, taklim, belajar bersama-sama Kak, bersama dengan kami. Karena teman-teman kami ya Rob, pandai-pandailah kalian memilih teman bergaul. Jauhilah teman yang pergaulannya jelek. Jika kalian tidak mampu merubah mereka, berusahalah untuk menghindar dari mereka. Kalau memang kalian ingin bersama mereka, berusahalah untuk memperbaiki mereka. Banyak sekali orang di luar sana yang baik karena akibat lingkungan yang baik, teman yang baik, pergaulan yang baik. Yang tadi malas-malasan sholatnya jadi rajin sholatnya, berjamaah, karena lingkungannya selalu sholat dan berjamaah sholatnya. Oleh karena itu Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu bergaul kepada teman-teman lingkungan yang baik-baik ya, karena hal ini akan mempengaruhi watak kalian, akhlak kalian, masa depan kalian. Pergaulan ini akan membawa kalian sampai kepada akhirat, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat BPI kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam sahabat, milih sahabat yang baik demi masa depan kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.